Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bayi Emi Kalsum, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum menulis dan memahami seperti apa itu surat lamaran pekerjaan, tentu saja kalian pasti akan dihadapkan oleh iklan lowongan pekerjaan. Nah, ini adalah contoh iklan lowongan pekerjaan. Nah, iklan ini bisa dijumpai pada surat-surat kabar, majalah, ataupun media massa elektronik lainnya. Pada saat kita akan menulis surat lamaran pekerjaan, ada beberapa isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang perlu kalian perhatikan. Ada 10 item. Nah, ini pun ada cara bagaimana memposisikan pada saat kita menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat tanggal surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat tujuan. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, kalimat pembuka. Yang keenam, kalimat isi. Yang ketujuh, kalimat penutup. 8, salam penutup. 9, tanda tangan. Dan yang terakhir, 10, yakni nama pelamar. Adapun contoh surat lamaran pekerjaan. Pada saat kita akan menulis sebuah surat lamaran pekerjaan, tentu saja adik-adik harus mencari sebuah contoh surat lamaran pekerjaan agar kita bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik. Adapun cara mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, yang pertama, isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan, atau bisa disebut dengan komponen-komponen surat. Yang kedua, sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan, yakni secara umum atau keseluruhan. Komponen-komponen surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanda tangan, tempat dan tanggal surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing komponen tersebut. Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat dan seterusnya. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan. 1 sampai dengan 9 item. Nah, perlu kalian perhatikan, karena ini adalah bagaimana cara kita menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan kebahasaannya. Isi bagian identitas surat terdiri atas unsur, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Nah, tentu saja hal-hal ini harus ditulis dengan menggunakan huruf kecil karena mengikuti alinea sebelumnya. Adapun maksud dan tujuan, yakni merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Maka sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Dalam lampiran ini, setiap akhir kalimat menggunakan tanda titik 2 dan akhir lampiran menggunakan titik. Sebagai contoh, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, yang kedua fotokopi kartu tanda penduduk, yang ketiga, fotokopi 3x4 2 lembar. Bagian penutup. Dalam penutup, kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya dapat diterima pada perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Saya ucapkan terima kasih. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat. Kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya. Jangan lupa membubuhi tanda koma. Di sini adalah letak tanda tangan. Nama terang Nitriana Safitri.
Mengidentifikasi unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan tentu saja dihadapkan oleh beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur bahasa, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baik, semoga materi yang saya dapat sampaikan ini bisa menginspirasi kalian. Semoga bermanfaat. Salam mencoba membuat lamaran pekerjaan. Matur tampiasih Agung Cinampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.